Halo semuanya, waduh sobat Nime, kita gas lagi yuk. Dragon Master, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zooming yang mendapatkan informasi dari Gadeshi kalau tentang dirinya yang merupakan seorang cenayang ataupun dukun ternyata tidak mendapatkan hasil baik dari hasil pemantauannya tentang dataran yang akan mereka datangi. Di sini Zu yang mendengarnya, ia berujar, tenang aja beb, tenang. Karena dirinya sendirilah yang akan pergi menemani Yunzi nantinya di dalam misi eksplorasi itu. Dan benar saja, keesokan harinya, kini Zhu Mingang ia pun pergi menemani Lingxia beserta rombongan melakukan eksplorasi. Di tempat ini, Yunzi juga tidak menduga kalau kini ia harus pergi bersama dengan seorang bangsawan kekaisaran yang membuat dirinya pun harus menyapa bangsawan itu dengan sangat sopan. Dan bangsawan itu bernama Mu Cok. Ya, bangsawan ini ia pun menyambut salam Yunzi dengan sangat sopan pula. Ya, Nona Li, Anda tidak perlu formal kepada diriku. Aku hanyalah Pak Tua yang akan menemani Anda melihat dunia ini, ujar Pak Tua itu. Walaupun ini hanyalah sebuah basa-basi belaka. Sedangkan untuk Zu, ia berujar di dalam hati, kedatangan bangsawan dari pusat ini, apakah mereka berencana untuk mengawasi pasukan milik kami? Dan tampaknya ini ada hubungannya dengan melihat kualifikasi yang dimiliki oleh Lin Chuan untuk dapat memimpin sebuah pasukan besar, pikir dari Zu. Selain itu juga di sini Zu ia juga melihat ke arah sekitar dan ia menemukan sebuah rombongan dari bangsawan lainnya yang terlihat cukup megah. Hei, pasukan dari mana itu? Terlihat sungguh sangat mewah dan dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik. Ini terlihat seperti seorang tirani saja, pikir dari Zu. Namun begitu ia melihatlah ternyata pimpinan rombongan itu memanggil dirinya, "Yo, tuan muda." Dan ternyata yang menyapa itu adalah Jing Lin yang merupakan tetua dari sekte Zumen. Waduh, lah ternyata rombongan yang terlihat songong itu adalah rombongan dari sekteku sendiri. Tapi, kenapa para penjaga keluarga Zumen ini terlihat sangat baik dalam hal perlengkapan. Dan sepertinya mereka juga menghabiskan banyak sekali duit untuk persiapan ini. Tapi kampretnya, aku tuan muda dari keluarga Zumen malah hidup dengan kemiskinan. Aduh, kimbe lah. Tapi di sini tetua yang dikirimkan oleh bapaknya Azu untuk ikut dalam berpartisipasi dalam misi penjelajahan ini. Ia pun menyinggung soal uang yang dibawa lari oleh Zu. Tapi di sini Zu ia pun buru-buru untuk mengalihkan perhatian dari Pak Tua itu. Tetua, soal itu tanyakan aja lah kepada bapakku. Ujar dari Zu. Baiklah. Sambut Pak Tua itu. Di sini kakek tua ini juga mendapatkan informasi kalau Zu telah membuat kepala sekte pedang dari sekte pedang Mioshan harus berselisih dengan ratu dari Lin Chuan ini. Apakah itu benar? Ya, pertarungan antara Slirwen dan juga Yunzi, maksud Pak Tua ini. Pak Tua ini juga bertanya, bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini? Tanya Pak Tua itu. Ya, mendengar itu, di sini Zu ya hanya dapat nyengir-nyengir doang. Aduh, kimbe, gosipnya udah menyebar cuk, pikir dari Zu. Tetua, aku memiliki caraku sendiri untuk menyelesaikan masalah pribadiku. Jadi, kau tidak perlu khawatir. Itu tidak akan terjadi perang kok. Tidak seperti yang kalian bayangkan, sambut dari Zu. Sedangkan di sisi lain, di saat Zu sedang berbicara dengan salah satu tetua dari sekte Zumen, di sini ada salah seorang murid dari sekte pedang Yoshan yang melihat Zu yang sedang berbicara itu. Hal itu pun membuatnya langsung terdiam dan memutuskan untuk langsung menerjang Zu dari depan. Waduh. Ya, menerjang Zu dari depan dengan boba besarnya yang kimbe gempa. Ya, di sini gadis berboba padat itu ia langsung merangkul lengannya Zu dan berujar, "Kakak, lama kita tidak berjumpa." Hei, dirangkul oleh seorang gadis di hadapan banyak orang membuat Zu ya sedikit tidak nyaman. Miau, ada banyak orang di tempat ini yang melihat kita, jadi bodoh amat lah kak. Biarkan saja. Aku tidak peduli, aku sudah lama tidak bertemu dengan dirimu, ujar gadis ini yang merupakan saudara jauh dari Zu Mingang dan juga ia adalah adik seperguruannya pula. Tapi apa yang dilakukan oleh gadis Miao ternyata membuat salah seorang merasa tidak nyaman. Bukan Yunzi, tapi bocah ini yang bernama Yi Yang yang sepertinya ia juga menyukai gadis Miao ini. Dan ia juga berujar, Miao Zu, kau adalah murid utama dari sekte pedang Yoshan. Itu tidak etis dilihat oleh banyak orang, ujar bocah Yi ini. Melihat bocah itu membuat Zu berujar, "Yo, bocah Yi, kau juga ikutnya?"
Hei, dipanggil bocah, membuat bocah ini pun sedikit kesal. Oi, 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 panggil aku bocah, hah? Ya, melihat Zhu yang sepertinya tidak begitu akrab dengan adanya perdebatan-perdebatan kecil ini, membuat murid-murid dari sekte pedang Yaoshan yang melihatnya, mereka pun bertanya-tanya serta bergosip. Ada apa? Kenapa Zhu dan juga bocah Hi itu sepertinya tidak memiliki hubungan yang baik? Dan di sini mereka juga menduga sepertinya itu terjadi karena Zhu Mingyang sungguh sangat luar biasa di atas semua orang yang ada di sekte pedang Yaoshan, yang membuat orang-orang yang ada di sekte sungguh sangat iri dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhu Mingyang saat ia masih berlatih di sekte pedang Yaoshan itu. Dan mendengar gosip-gosip itu, di sini Zhu ia hanya dapat diam aja dan tidak memperdulikannya. Sedangkan untuk gadis duhai Miao, doi berujar, "Kakak Zhu, kau lihat ada beberapa Dragon Master yang mengikuti perjalanan kita kali ini. Ya, mereka adalah tim yang bertanggung jawab untuk mencari informasi dan pembuka jalan, dan mereka lah yang akan menghadapi musuh untuk pertama kalinya jika memang terdapat masalah di depan sana," ujar dari Zhu merujuk kepada para penjaga. Waduh. Ya, setelahnya kini Yunzi yang merupakan pimpinan di dalam eksplorasi kali ini, ia pun mengatur sebuah rencana perjalanan dengan cukup matang. Dan tentunya Zhu, walaupun ia adalah kekasih Yunzi, ia tetap saja harus mengikuti semua perintah dari Yunzi di dalam misi kali ini. Namun tak lama setelah Yunzi mengatur sebuah rencana, ia pun mendapatkan laporan dari salah seorang penjaga yang datang dan melaporkan, "Nona, para penjaga, para Dragon Master yang terbang ke arah gunung tidak ada satupun yang kembali. Dan kami hanya menemukan sisa-sisa tulang dan juga pecahan baju perang milik para penjaga," ujar pria ini. Hei, mendengar hal itu tentu saja membuat Zhu terkejut. Apa? Hei, bagaimana bisa para penjaga hilang begitu saja tanpa adanya jejak-jejak pertarungan? Sedangkan untuk Yunzi yang merupakan pimpinan di dalam misi kali ini, ia yang mendapatkan laporan seperti itu, ia pun sadar kalau misi kali ini sepertinya tidaklah semudah yang dibayangkan. Bahkan ia juga sedikit ragu jika harus terus untuk melanjutkan dengan jumlah pasukan yang mereka bawa saat ini. Dan untuk penjaga ini, ia juga melaporkan kalau saat ini tugas para Dragon Master yang telah menghilang itu kini telah digantikan oleh tim lainnya lagi. Dan kini mereka juga telah mulai untuk bergerak maju. Namun beberapa jam kemudian, para penjaga pun datang kembali. Mereka pun melaporkan kalau saat ini tim lainnya yang telah ditugaskan untuk membuka jalan, lagi-lagi mereka semua juga telah menghilang. Dan tentu saja hal itu membuat kepanikan kepada rombongan ini tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa puluhan pasukan bisa tiba-tiba saja menghilang dalam sekejap mata tanpa adanya penjelasan yang masuk akal. Dan ini juga membuat Zhu, ini sungguh sangat aneh. Apakah ini serangan dari pihak musuh atau ada makhluk aneh yang tiba-tiba saja muncul dan menyergap, pikir dari Zhu. Dan hal itulah membuat Zhu ia bertanya kepada Yunzi, "Beb, apakah ini tidak terlalu aneh untuk terus dilanjutkan?" Sedangkan untuk Yunzi, ia pun berpikir sepertinya ini tidak menutup kemungkinan kalau hal ini bisa saja terjadi dan dilakukan oleh orang-orang dari kota Juleng itu, kota yang memang mereka tuju. Namun untuk bocah Hi yang mendengar kalau lagi-lagi pasukan pembuka tidak ada yang kembali untuk dapat memberikan laporan, ialah yang akan memimpin pasukan dari sekte pedang miliknya untuk maju menggantikan pasukan yang hilang itu. Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan berjanji ia akan kembali sebelum senja. Dan hal itu pun disetujui oleh Yunzi. Karena kali ini dirinya sendiri juga akan ikut maju melihat tentang apa yang terjadi. Karena ini sungguh sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa puluhan bahkan mungkin ratusan pasukan yang telah dikirim ternyata tidak dapat menemukan apapun, bahkan hilang dalam sekejap mata. Dan tentu saja Zhu dia juga akan ikut melakukannya juga. Kini Zhu yang berjalan lebih jauh dengan menggunakan kuda. Ia pun menemukan sisa-sisa pertarungan yang terlihat sungguh sangat tidak masuk akal. Tapi mereka yang masih belum tahu tentang apa yang terjadi memutuskan untuk terus melangkah lebih jauh lagi. Di sini Zhu juga berpikir bagaimana bisa ini terjadi. Tidak ada sisa-sisa pertarungan hebat. Bahkan tulang belulang aja hampir bisa dikatakan tidak tersisa. Apa yang terjadi? Pikir dari Zhu. Maka dari itu kini Zhu di dalam domain spiritnya ia bertanya kepada Evil Star. Karena di sini Zhu juga tahu kalau Evil Star sangat pandai dalam hal membersihkan sisa-sisa buruannya seperti yang telah ia lakukan tempo hari. Maka dari itu di sini Evil Star, bisakah kau melakukan hal yang seperti ini? Membunuh dalam waktu singkat tanpa meninggalkan jejak pertarungan? Tanya dari Zhu. Ya, aku bisa melakukannya dengan bantuan sihir dari ekorku ini.
Tapi itu tidak mungkin jika tidak meninggalkan jejak sama sekali. Dan itu juga dibenarkan oleh Zhu karena ia tahu ini sungguh sangat tidak masuk akal. Karena menurut Zhu paling tidak jika memang membersihkan area pertarungan, paling tidak dengan menggunakan sihir tingkat atas sekalipun, pasti akan meninggalkan sisa-sisa pertarungan kecil. Dan juga pasti akan menimbulkan suara bising yang terdengar cukup keras. Tapi kok tidak ada? Maka dari itu, ini apa yang terjadi di tempat ini? Pasti ada sesuatu yang terlewatkan, pikir dari Zhu. Sedangkan di sisi lain, gadis Miao, ia juga berujar, "Kakak Zhu, lihat, jurang-jurang yang ada di tempat ini sungguh sangat dalam. Aneh sekali." Ya, mereka melewati banyak sekali jurang. Namun di sini Zhu yang melihat ke arah gadis Miao, ia pun bertanya, Beb, ada sesuatu di pantatmu." "Apa? Pantat?" "Ya, lihatlah. Itu terlihat seperti seekor serangga," ujar dari Zhu. Tapi di sini Zhu yang melihat serangga itu. Ini seperti serangga pada umumnya yang menghisap darah dari seekor kuda ataupun domba. Ini adalah hal yang wajar, pikir dari Zhu. Tapi di sini Zhu juga sempat berpikir ulang. Kita saat ini sedang berada di area pergunungan yang sangat dingin. Dan dengan iklim yang sangat dingin, bagaimana bisa serangga seperti ini dapat bertahan hidup dengan suhu yang ekstrim seperti ini? Ini tidak masuk akal, pikir dari Zhu. Tapi tetap saja itu belum menjawab pertanyaan yang ada di kepala Zhu. Namun di sini gadis Miao, ia pun juga yang melihat ke arah jurang. Ia melihat banyak sekali serabut-serabut seperti seekor atau seperti sarang serangga lah. Dan ternyata di tempat ini banyak sekali telur-telur serangga pula. Namun tak lama setelahnya, ia pun dikejutkan dengan kudanya yang tiba-tiba saja bersikap agresif. Mulai berlari tak karuan dan itu juga membuat Zhu berujar, "Miao, cepat kau lompat!" Karena memang ini sungguh sangat berbahaya saat kuda yang ia naiki tidak lagi dapat dikontrol. Maka dari itu, gadis Miao, ia pun melompat ke arah Zhu dengan bobanya yang hampir aja tumpah. Waduh. Dan untuk kuda yang dinaiki oleh gadis Miao itu, kini ia pun tumbang. Dan dalam waktu singkat ia dimakan oleh puluhan serangga gila. Melihat hal itu membuat mereka bertanya, serangga apa itu? "Entahlah, aku juga tidak tahu," sambut dari Zhu. Namun di sini Tuan Koi yang tiba-tiba saja muncul, ia berujar kalau sepertinya itu adalah seekor naga. Mendengar itu membuat Zhu bertanya, "Naga? Bagaimana bisa serangga sekecil itu bisa menjadi seekor naga?" Ya, Koi merah ini berujar kalau ini adalah tipe naga terkecil yang pernah ada. Mereka berburu dalam berkelompok. Mereka adalah dragon bugs. Ya, di sini Zhu yang tahu kalau ini akan berbahaya karena memang yang mereka hadapi adalah seekor naga dalam ukuran yang sangat kecil dan jumlahnya yang sangat banyak. Hal itu akan membuat sangat sulit untuk dapat dikalahkan. Maka dari itu Zhu ia berujar, "Semuanya, cepat kita harus keluar dari tempat ini. Aku akan menjelaskannya nanti," ujar Zhu kepada orang-orang dari sekte pedang Yaoshan. Dan ternyata tebakan Zhu benar adanya karena kini ternyata mereka sedang berada di sarang dari dragon bugs itu. Tapi di sini Zhu juga bertanya kepada Koi merah tentang para serangga-serangga ini. Jumlahnya mereka sangatlah banyak, tapi kenapa mereka tidak menyerang bergerombol dalam jumlah besar layaknya serangga seperti tawon ataupun belalang? Dan Koi merah pun mengatakan kalau dragon bugs ini cukup berbeda. Mereka akan memilih untuk tidur selama tidak ada makanan dan mulai agresif ketika mereka merasa ada mangsa di dekatnya. Dan kini karena Zhu dan juga kelompoknya ada di dekat area sarang dari dragon bugs itu, seharusnya para dragon bugs itu sebentar lagi mereka akan mulai bertindak agresif. Dan benar saja kini para dragon bugs itu mulai agresif, memaksa Zhu dan juga kelompoknya untuk segera pergi dari tempat ini. Namun untuk dapat menghentikan para naga-naga kecil itu untuk mendekati mereka, di sini Zhu ia pun harus mengeluarkan Moxie. Di sini Zhu juga tahu kalau ini akan berbahaya dan ia meminta kepada orang-orang yang ada bersama dirinya untuk segera pergi cepat. Kita harus segera kembali ke barisan para tentara. Para dragon bugs ini, mereka tidak akan berani menyerang jika kita pergi ke arena para tentara. Dan benar saja, kini Zhu, ia pun menggunakan Moxie untuk membuka jalan aman untuk dapat kembali ke barisan para tentara. Sedangkan di sisi lain, di sini bocah-bocah dari sekte pedang Yaoshan, mereka yang melihat Zhu dari jauh dan sepertinya kembali dengan tergesa-gesa, membuat mereka berujar, apa yang mereka lakukan? Dasar tidak berguna. Ditambah ketika mereka mendengar kalau Zhu dengan paniknya mencoba untuk segera kabur. Namun untuk bocah yang melihat Zhu yang mencoba untuk melarikan diri dengan cukup panik, membuat dirinya pun menganggap kalau Zhu hanyalah seorang pecundang. Dasar sampah.
Kau panik hanya karena masalah sepele? Hah, mari kita lihat apa yang membuat pecundang itu takut, ujar bocah itu dengan percaya dirinya. Karena kini di depan matanya melihat ada ribuan Dragon Bucks. Di sini bocah ia pun masih tidak gentar, bahkan mentalnya sungguh sangat kuat dan yakin kalau ia bisa menghadapi itu semua. Tapi tidak dengan pedang miliknya, karena kini pedang yang ia miliki bergetar dengan sangat dahsyat. Hei, apa yang terjadi? Kenapa pedangku bereaksi seperti ini? Ujar bocah itu. Tapi dengan keberaniannya atau kebodohan lebih tepatnya, ia begitu yakin kalau ia bisa menghabisi ribuan serangga itu seorang diri hanya dengan menggunakan pedang miliknya aja. Karena di sini ketika ribuan Dragon Bucks itu datang menerjang bocah, ia dengan percaya diri ia langsung mengeluarkan pedang miliknya dan menebaskannya ke segala arah. Ia menggunakan ki di pedangnya untuk dapat memotong Dragon Bucks itu. Tapi di sini bocah ia juga merasa ada yang aneh. Siap, apa yang terjadi? Karena kini tubuhnya mulai terluka perlahan-lahan, lengannya juga mulai tergores dan mengalirkan darah segar. Bahkan kini ia juga mulai harus muntah darah ketika ia bertarung dengan Dragon Bucks itu. Sial, aku tidak tahu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku harus bertarung sampai mati, ujar bocah itu sembari mengeluarkan teknik pedang terbang miliknya. Dan untuk gadis Miao yang melihat bocah yang merupakan seniornya harus bertarung mati-matian, ia meminta agar bocah itu untuk segera kabur bersama dirinya. Tapi tidak, sini bocah ini tahu kalau ini adalah pilihannya dan ia memutuskan untuk terus bertarung. Pergi kalian semua cepat dari sini. Hei, melihat seniornya yang akan mati jika terus begini, membuat gadis Miao ini pun memaksa untuk menarik bocah itu untuk segera kembali. Hei, melihat hal itu tidaklah dapat membuat Zhu membiarkannya. Karena itu sama aja bunuh diri. Dan itu cukup berbahaya. Maka dari itu di sini Zhu, ia harus mengambil suatu tindakan tegas dengan cara bak. Pundak gadis Miao harus dihantam oleh Zhu agar membuatnya pingsan. Dan ia juga berujar, "Senior Yi, jangan khawatir. Aku akan mengingat jasamu itu," ujar Zhu sembari meninggalkan bocah yang memang sudah pasti akan mati ketika ia menghadapi Dragon Bucks seorang diri. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Zhu dan juga Yunzi mereka akan masuk ke dalam wilayah milik sekte musuh dan itu sangat berbahaya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.